Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berbuat terbaik, dan selalu mendoakan yang terbaik. Karena di dunia usaha bertemu dengan banyak orang, banyak karakter, insya Allah dengan berprasangka baik, insya Allah juga dipertemukan dengan orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Lubis dari SAS Indonesia. Alamat Jalan Banyumas, kilometer 10, Wonosobo. Kita awal mulai merintis dari 2010 itu di Dukuh Selonegoro, makanya kita akhirnya pindah ke Selokromo ini, makanya kita singkat jadi SAS Indonesia. Jadi alhamdulillah setelah kita jadi SAS Indonesia, kita merambah ke skala nasional. Berkat nama juga, alhamdulillah. Ya, penuh perjuangan, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan, tapi sebagai pemicu semangat kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Logo SAS sesuai logonya, kita itu dari seperti buah. Tanam itu pasti menghasilkan buah atau panenan nantinya. Itu dari yang hijau itu menanam, ungu itu dari tomat, merah tomat, ungunya terong, dan ada cabenya. Dan sesuai dari pegangan kata-kata dari SAS dari dulu adalah Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berbuat terbaik, dan selalu mendoakan yang terbaik. Sebagai motivasi agar kita tetap selalu berbuat baik dan berprasangka baik kepada semua orang. Karena di dunia usaha, oleh dunia pemberitaan juga, bertemu dengan banyak orang, banyak karakter, insya Allah dengan berprasangka baik, insya Allah juga dipertemukan dengan orang-orang baik. Perjalanan SAS mulai dari merintis itu sangat panjang. Dulu awalnya kita selalu menanam sendiri, menanam, akhirnya kita mulai merambah ke pembibitan, menyemai sendiri, awalnya untuk konsumsi sendiri, pakai sendiri. Akhirnya banyak tani yang pesan dan kita mulai saya kembangkan, jadi kita sampai jadi CV. Karena kita udah berbadan hukum CV, itu dulu karena kita selalu belajar juga dari petani, kita selalu sharing, minta masukan gimana bibit yang bagus. Jadi alhamdulillah sampai detik ini sudah 5 juta bibit kita siap, bahkan lebih juga kita siap. Dalam perjalanan bukan tanpa masalah, kita selalu sharing, komunikasi dengan petani. Kita juga sediakan tempat untuk ngopi biar kita saling belajar, bukan kita yang merasa terbaik atau tani juga kekeh dengan pendapatnya. Kita saling komunikasi untuk menghasilkan panen para petani yang terbaik. Karyawan untuk saat ini kita semua sama di lahan itu 20 orang. Ada yang harian, ada juga yang borongan. Jadi beda-beda, ada yang khusus nyemai, khusus sortir, ada yang di lahan, ada yang khusus untuk perawatan. Itu kita punya SOP masing-masing. SAS kita all product yang udah punya brand, terutama kita selalu ready, apalagi dengan pemesanan sebelum tanam, insya Allah kita menyediakan. Banyak rawit putih tipe Ori 212, tipe ke bawah merunduk, keriting besar, keriting kecil, cabai besar, rawit ceplus, rawit lokal, rawit hijau grogol, tomat berbagai varietas, tomat buah, tomat sayur, kubis, terong, itu kita ada.
Kalau untuk tembakau itu sesuai pesanan, terus uncang, daun bawang itu kita sesuai pesanan. Ketika di musim kemarau, alhamdulillah ya tetap kita jalan, pengiriman tetap lanjut karena kita pangsa pasarnya bukan cuma di lokal, cuma luar kota juga masih ada pengiriman. Alhamdulillah, yang biasanya walaupun seminggu 2 kali 3 kali ya 1 bulan sekali tetap kita kirim, karena permintaan dari petani yang masih ada pengairan tetap masih tanah free delivery untuk minimal pengambilan tertentu. Tergantung kita negonya gimana, apa perjanjiannya gimana. Untuk varietas kita jamin sesuai permintaan. Jangan khawatir untuk varietas kita benih melimpah. Tinggal halo sama petugasnya sama perusahaannya, kita benih melimpah, jangan khawatir. Pengiriman terjauh kita sampai Madura, Jawa Barat, itu kita udah sampai. Untuk luar pulau kita udah ada permintaan, cuma belum bisa mengcover karena armada dan jaraknya yang ini belum sanggup. Kalau untuk permintaan varietas untuk saat ini lebih cenderung ke tipe naik. Itu lebih banyak permintaannya karena pangsa pasarnya lagi banyak permintaan ke varietas itu jadi kita stok untuk benih tipe rawit naik itu selalu ready dan ada. Untuk permintaan tipe cabai naik sementara ini lebih banyak ke Ori 212, itu lebih banyak mendominasi di antara varietas-varietas lain, dan varietas merunduk. Kalau untuk merunduk lebih ke lokal, tapi kalau untuk luar kota tipe naik itu yang lebih banyak permintaannya, terutama Ori 212. Untuk permintaan cabai Ori 212 itu karena pertama pangsa pasarnya jelas beda dengan tipe merunduk, dan memang gridnya udah punya nama sendiri, Ori 212. Jadi kalaupun dikasih tipe merunduk tetap jelas beda karena karakter dan varietasnya berbeda, dan harganya juga pasti beda. Proses semai kita mulai dari persiapan media dengan kualitas yang bagus, tanah yang bagus, topsoil yang bagus, terus kita semai, pemeraman selama 6-7 hari karena di tempat saya daerah panas, jadi jatuh tumbuhnya sekitar 5-6 hari. Itu kalau udah tumbuh baru proses QC, quality control, kita menjamin isi, dan grade ABC itu kita pisah sampai ke perawatan untuk siap kirim. Minimal 20 hari semai kita udah bisa kirim. Untuk perawatan di persemaian yang utama adalah fungi untuk pengendalian bercak daun, busuk batang, itu utama. Kalau untuk daya kecambah, kalau dari pabrikan rata-rata minimal 85% udah bagus. Tinggal cara semai kita aja bagaimana, itu udah masuk. Dan kita sama sekali tidak memakai ZPT. Kita perawatan dimaksimalkan ke nutrisi, itu diperbanyak nutrisinya. Jadi untuk perakaran cawah kuat, anti stresnya sampai pindah lahan kita kasih. Tinggal di pindah lahannya itu butuh adaptasi karena lahan dari persemaian di GH sama lahan berbeda suhunya, itu harus sebaiknya itu diadaptasi dulu biar pindah tanamnya siap. Kalau kita pakai ZPT itu daya tumbuhnya cepat banget, ketika pindah taman dijamin stres. Otomatis nanti tingkat kematian tinggi. Itu jadi lebih baik, sangat tidak dianjurkan pakai ZPT. Lebih baik pakai nutrisi dan perangsang akar akan lebih kuat
tahan stres untuk pindah tanamnya. Untuk perawatan kita punya tenaga-tenaga ahli yang udah terbiasa merawat cabai baik di lahan atau di persemaian, itu punya SOP juga untuk perawatannya, baik pakai fungi, pestisida apa yang paling bagus di bibit, karena bibit masih bayi, kita dosisnya juga menyesuaikan untuk bayi. Nah, kalau terlalu over pasti enggak tumbuh atau pupusnya kering, panas. Nah, itu juga mengikuti cuaca, karena cuaca panas atau hujan, kelembapan kita situasional juga sama kondisi cuaca untuk perawatan. Tapi untuk QC, quality control, kita menjamin isi, nggak ada yang lowong, jadi sampai ke tangan petani selalu isi sesuai. Kalau dari SAS itu isi menjamin kuantitinya, jumlah, terus kita sama sekali tidak pakai IPT, jadi perangsang akarnya lebih kuat, lebih tahan pindah tanam, siap pindah tanam, dan kita siap antar sampai tujuan untuk harga kompetitif. Tipe cabai naik yang sekarang sudah booming ori itu kita sudah menyemai dari tahun 2012. Kita udah memperkenalkan, dari ditolak petani, dimarah-marahi petani karena buahnya nggak laku di pasaran. Kita udah perjuangan itu dari awal merintis, itu udah biasa dari dulu. Awal ori sampai sekarang, kalau nggak ori ora. Nah, itulah, semua butuh proses, tidak ada yang instan. Alhamdulillah di Wonosobo sendiri sudah ada asosiasinya, Asosiasi Bakul Bibit Wonosobo, dan udah berizin resmi, juga ada koperasinya. Untuk ketersediaan benih kita langsung masuk ke koperasi. Untuk asosiasinya kita merangkul semua pembibitan atau penyemai dari seluruh Wonosobo. Situ ada membahas berbagai macam lika-liku perjalanan dan keluhan-keluhan, itu kita bahas, yang akhirnya menjamin mutu dan kualitas sampai ke tingkat petani. Karena kita berbadan hukum resmi, kita dilindungi undang-undangan juga. Kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya itu membawai 30 orang yang sudah tergabung, yang tetap solid, saling bertukar pikiran untuk kemajuan petani Indonesia. Untuk pemula yang ingin mencoba keberuntungan di usaha penyemaian, pastikan kita punya media tanam yang bagus, karena itu pokok utama, media tanam yang bagus. Kedua, tenaga terampil untuk menyemai, dan kita harus selalu terjun untuk mengawasi penyemaian itu, daya tumbuhnya gimana, perkembangannya mulai dari 0 hari terus sampai tumbuh, nanti quality controlnya, karena keseragaman itu di tingkat petani juga dibutuhkan. Jadi keseragaman tumbuh itu harus dipilah ABC, tidak semua langsung dicampur. Terus sama petani itu kita banyak mendapat masukan, jadi mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, itu insya Allah akan jalan.